Mengapa banyak orang gagal? Bukan karena bodoh, tetapi karena mereka takut salah. Banyak orang hidup dengan satu keyakinan yang keliru, bahwa kegagalan terjadi karena seseorang tidak cukup pintar, nilainya kurang, kemampuannya biasa saja, atau karena ia kalah dari orang lain. Padahal dalam kenyataannya, banyak orang yang sebenarnya cukup pintar, bahkan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap gagal mengubah hidupnya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka takut salah, takut dinilai, takut gagal, dan takut terlihat tidak mampu. Dan ketakutan inilah yang perlahan menghentikan langkah mereka tanpa pernah mereka sadari. Sejak kecil, manusia diajarkan untuk menghindari kesalahan. Salah menjawab, ditegur. Salah bertindak, disalahkan. Dan salah memilih, dibandingkan. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan satu pesan tersembunyi. Kesalahan adalah sesuatu yang memalukan. Akibatnya, banyak orang lebih memilih tidak mencoba sama sekali daripada mencoba dan terlihat salah. Masalah sebenarnya yang jarang orang sadari adalah hidup tidak akan pernah berkembang tanpa kesalahan. Namun ironinya, kita semua sadar ini secara logis, tetapi tetap terjebak secara emosional. Bayangkan ada seseorang yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di satu tempat yang sama. Kita sebut saja namanya Jaka. Ia tahu pekerjaannya tidak berkembang. Ia sadar kemampuannya lebih dari sekedar ini. Ia bahkan sering mengeluh dalam hati. Namun setiap kali Jaka ada kesempatan untuk berubah, ia mengurungkan niatnya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena muncul pertanyaan di kepalanya. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau orang lain nanti hanya mengejekku? Dan bagaimana kalau saya membuat kesalahan besar? Akhirnya, Jaka tetap diam, tetap di tempat yang sama, bukan karena nyaman, tetapi karena takut melangkah. Hingga tanpa disadari, tahun demi tahun pun berlalu. Lalu, apa yang Jaka dapatkan? Penyesalan. Menyesal karena selalu ingin menunggu waktu yang sempurna. Salah satu bentuk ketakutan terbesar manusia adalah keinginan untuk menunggu waktu yang sempurna. Kita berkata, nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah yakin, nanti kalau kondisinya lebih aman. Masalahnya, waktu yang sempurna tidak akan pernah benar-benar datang. Dan selama kita menunggu, hidup terus berjalan. Kesalahan terbesar bukan saat kita mencoba lalu gagal. Kesalahan terbesar sebenarnya justru saat kita tidak pernah mencoba sama sekali. Namun kesalahan ini jarang terasa menyakitkan di awal. Ia terasa aman, nyaman, tenang. Sampai suatu hari kita menyadari bahwa waktu sudah jauh berlalu. Perasaan takut dinilai orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita peduli pada penilaian orang lain. Namun masalah sebenarnya muncul ketika penilaian itu menjadi pengendali hidup kita. Kita mulai bertanya, apa ya kata mereka? Bagaimana ya pendapat orang? Apakah ini terlihat bodoh? Akibatnya, banyak keputusan hidup tidak diambil berdasarkan apa yang benar, tetapi berdasarkan apa yang tidak memalukan. Ironinya, orang-orang yang paling sibuk kita takuti penilaiannya justru seringkali tidak benar-benar peduli. Namun ketakutan itu tetap menghentikan kita. Inilah realita pahit yang jarang orang bicarakan. Tidak semua orang gagal karena kurang kemampuan. Banyak yang gagal karena terlalu lama hidup dalam ketakutan. Takut salah memilih, takut salah melangkah, dan takut salah memulai. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang yang baru menyadari hal ini saat pilihan mereka sudah sangat terbatas. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena terlalu lama menunda keberanian. Hidup jarang menghukum kita dengan kegagalan besar. Namun yang pasti, ia akan menghukum kita dengan penyesalan yang datang perlahan. Kesalahan itu bagian dari proses. Semua orang yang pernah berkembang pernah melakukan kesalahan. Bedanya,
mereka tidak berhenti di sana. Kesalahan bukan musuh, ketakutanlah yang menjadi penghalang. Dan seringkali, satu langkah kecil yang terasa menakutkan lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, tetapi karena terlalu lama takut salah, takut dinilai, takut gagal, dan takut terlihat tidak mampu. Padahal hidup tidak pernah menunggu sampai kita benar-benar siap. Kesalahan memang menyakitkan, namun tidak bergerak sama sekali, jauh lebih menghancurkan. Dan mungkin bukan kemampuan yang perlu kita cari lebih dulu, melainkan keberanian untuk memulai. Banyak orang percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang aman, stabil, dan nyaman. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa kenyamanan seringkali bukan tanda keberhasilan, melainkan tanda bahwa seseorang berhenti berkembang. Banyak potensi besar manusia tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, terkubur perlahan oleh rasa nyaman. Dan tanpa disadari, kenyamanan inilah yang akhirnya menghancurkan hidup banyak orang. Apa itu kenyamanan sebenarnya? Kenyamanan bukanlah selalu kemewahan. Seringkali, kenyamanan justru datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Rutinitas yang bisa ditebak, penghasilan yang cukup untuk bertahan, hari-hari yang berjalan tanpa kejutan. Tidak ada tekanan besar, tidak ada resiko besar, dan karena itu, tidak ada dorongan untuk berubah. Masalahnya, hidup yang sepenuhnya nyaman jarang membawa manusia ke tempat yang lebih baik. Ia hanya membawa manusia ke tempat yang sama, berulang-ulang. Bayangkan hidup Jaka yang tadi, yang setiap bulan menerima penghasilan yang cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Ia bisa makan, ia bisa membayar tagihan, dan bisa menjalani hidup. Namun, jauh dalam dirinya, Jaka tahu satu hal, hidupnya sebenarnya tidak berkembang. Dia sering berkata pada dirinya sendiri, ya sudahlah, kan yang penting aman, atau setidaknya lebih baik daripada menganggur. Hari demi hari pun berlalu, tahun demi tahun pun terlewati. Dan tanpa disadari, rasa cukup perlahan berubah menjadi penjara yang tidak terlihat. Kesalahan terbesarnya sebenarnya karena menganggap kenyamanan adalah sebuah kebahagiaan. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menyamakan kenyamanan dengan kebahagiaan. Padahal, keduanya sangat berbeda. Kenyamanan adalah tidak adanya tekanan. Sedangkan kebahagiaan seringkali lahir setelah seseorang melewati tekanan. Dan masalah yang sering kali terjadi, kenyamanan membuat manusia menghindari ketidakpastian. Dan disinilah potensi manusia perlahan menghilang. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia tidak lagi terbiasa menghadapi rasa tidak nyaman. Lalu, mengapa kenyamanan sangat sulit ditinggalkan? Kenyamanan sulit ditinggalkan karena ia tidak terasa salah. Tidak ada alarm bahaya, tidak ada rasa sakit yang langsung, dan tidak ada konsekuensi instan. Justru sebaliknya, kenyamanan memberi rasa aman semu. Namun, seperti racun yang bekerja perlahan, dampaknya baru terasa setelah waktu yang panjang. Saat kesempatan sudah lewat, saat energi sudah berkurang, dan saat pilihan hidup tidak lagi banyak, di titik itu, banyak orang baru sadar bahwa mereka terlalu lama berdiam di tempat yang sama. Kenyamanan sebenarnya tidak pernah netral. Kenyamanan itu bukan kondisi netral. Ia selalu membawa manusia ke satu arah. Jika tidak membawa kita maju, maka ia sedang membawa kita mundur. Dunia terus berubah, teknologi terus bergerak, kesempatan berpindah. Sementara manusia yang terlalu nyaman berharap semuanya tetap sama. Dan disinilah banyak orang yang tertinggal bukan karena kalah bersaing, tetapi karena berhenti bergerak. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah terlalu nyaman. Dan tandanya seringkali sangat sederhana. Tidak lagi belajar hal baru, menghindari tantangan, merasa cukup tanpa tujuan jelas, dan takut kehilangan rutinitas. Kenyamanan membuat hari-hari terasa cepat berlalu, namun tahun-tahun terasa kosong. Dan yang paling menyedihkan,
Banyak orang baru sadar ini saat perubahan menjadi jauh lebih sulit. Kenyamanan memang menenangkan, namun terlalu lama berada di dalamnya bisa mematikan potensi terbesar manusia. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, bukan juga karena tidak berbakat, tetapi karena mereka terlalu lama hidup nyaman di tempat yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah hidupmu aman, melainkan apakah hidupmu masih berkembang, karena hidup yang tidak berkembang perlahan akan tertinggal. Ada satu kebiasaan manusia yang terlihat sangat sepele, tidak berisik, dan jarang dianggap berbahaya. Kebiasaan ini tidak membuat hidup kita langsung hancur, tidak menimbulkan rasa sakit seketika, bahkan sering terasa aman. Namanya penundaan. Dan ironinya, banyak orang tidak gagal karena keputusan yang salah, melainkan karena keputusan yang tidak pernah diambil tepat waktu. Menunda terasa lebih aman, karena tidak ada resiko yang langsung, tidak ada konflik, tidak ada penolakan, dan tidak ada kegagalan yang harus dihadapi hari ini. Kita berkata, nanti saja, besoklah masih ada waktu, sekarang belum saatnya deh. Masalahnya, penundaan tidak pernah datang sebagai masalah besar. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Hingga, tanpa disadari, waktu berjalan jauh lebih cepat daripada kesepian kita. Kita kembali ke cerita Jaka yang selalu merasa hidupnya bisa lebih baik. Dia ingin belajar hal baru. Dia ingin memperbaiki kondisi hidupnya. Dan dia pun ingin mengambil langkah yang berbeda. Namun, setiap kali keinginan Jaka itu muncul, selalu diakhiri dengan satu kata. Nanti. Nanti kalau sudah lebih siap. Nantilah kalau sudah lebih tenang. Nanti kalau situasinya sudah lebih mendukung. Hari demi hari pun berlalu. Bulan berganti, tahun berjalan. Dan tanpa disadari, nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Terus, mengapa manusia suka menunda? Penundaan sebenarnya bukan soal malas. Seringkali ia berakar dari ketakutan. Takut gagal, takut salah, dan takut hasilnya tidak sesuai harapan. Menunda memberi ilusi kontrol, seolah-olah kita sedang mempersiapkan diri. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita sedang menghindari ketidaknyamanan. Dan semakin lama kita menunda, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Sampai akhirnya, langkah kecil pun terasa terlalu berat. Masalah terbesar penundaan adalah ia jarang menunda hal sepele. Yang sering ditunda justru belajar, memperbaiki diri, mengambil keputusan penting, dan memulai perubahan. Hal-hal yang menentukan arah hidup lah intinya. Sementara, hal-hal kecil yang tidak penting tetap kita lakukan setiap hari. Dan disinilah hidup kita mulai kehilangan arah. Bukan karena kita tidak tahu tujuan, tetapi karena kita terus menunda langkah menuju ke sana. Waktu tidak pernah peduli apakah kita siap atau tidak. Dia akan tetap berjalan, dia tetap mengambil kesempatan, dan dia tetap mengubah keadaan. Banyak orang baru menyadari betapa mahalnya waktu saat mereka melihat ke belakang. Saat pilihan sudah berkurang, saat energi sudah tidak lagi sama, dan saat kesempatan tidak datang dua kali. Dan di titik ini, penundaan berubah menjadi penyesalan. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena terlalu lama menunggu waktu yang sempurna. Perbedaan utama antara orang yang bergerak maju dan orang yang tertinggal bukan pada kecerdasan, melainkan pada kesempatan mengambil langkah pertama. Orang yang maju bergerak meski belum sepenuhnya siap. Orang yang tertinggal menunggu sampai merasa siap. Dan ironinya, kesiapan seringkali justru datang setelah kita bergerak, bukan sebelum itu. Penundaan adalah kebiasaan yang tenang, namun menghancurkan. Ia tidak merusak hidup dalam sehari. Ia melakukannya perlahan tanpa suara. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, bukan juga karena kurang potensi, tetapi karena terlalu sering berkata nanti, sampai akhirnya waktu yang tersisa sudah tidak cukup lagi. Dan mungkin bukan kesiapan yang perlu kita tunggu, melainkan keberanian untuk memulai sekarang. Banyak orang percaya bahwa hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan usaha pribadi.
Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa ada satu faktor besar yang bekerja diam-diam di balik layar. Bukan kecerdasan, bukan juga kerja keras, melainkan lingkungan. Lingkungan yang kita anggap biasa saja, ternyata punya pengaruh besar dalam menentukan apakah seseorang berkembang atau perlahan hancur. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya kota atau negara. Lingkungan adalah orang-orang yang sering kita dengar, percakapan yang kita anggap normal, kebiasaan yang terus diulang, dan standar hidup yang kita terima tanpa bertanya. Tanpa sadar, lingkungan membentuk cara kita berpikir, cara kita melihat diri sendiri, dan batas tentang apa yang kita anggap mungkin. Masalahnya, lingkungan jarang memberi peringatan saat dia mulai merusak hidup kita. Jaka yang sebenarnya memiliki keinginan untuk berkembang, ia ingin belajar lebih banyak, ia ingin mencoba hal baru, ingin mengubah hidupnya. Namun setiap kali Jaka menyampaikan niat itu, lingkungannya merespon dengan kalimat seperti ini. Ngapain sih ribet? Udahlah, begini aja udah cukup. Jak, yang penting mah aman. Perlahan, semangat itu mulai padam. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena ia terus-menerus dikelilingi oleh suara-suara yang meremehkan perubahan. Lingkungan yang berbahaya bukan selalu lingkungan yang keras. Justru yang paling berbahaya adalah lingkungan yang menormalisasi stagnasi. Lingkungan yang dimana tidak berkembang dianggap wajar, menyerah dianggap realistis, mencoba dianggap berlebihan. Ketika stagnasi menjadi norma, orang yang ingin maju terlihat aneh, dan perlahan orang itu mulai meragukan dirinya sendiri. Mengapa lingkungan sulit ditinggalkan? Lingkungan sulit ditinggalkan bukan karena kita tidak sadar dampaknya, melainkan karena lingkungan memberi rasa diterima. Manusia takut dikucilkan, takut berbeda, takut sendirian. Akibatnya, banyak orang lebih memilih tetap berada di lingkungan yang merusak daripada mengambil resiko kehilangan rasa nyaman sosial. Dan disinilah banyak potensi besar yang akhirnya menghilang. Manusia cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang sering ia lihat. Jika lingkungan memandang kegagalan sebagai hal biasa, kita mulai menganggapnya normal. Jika lingkungan meremehkan usaha, kita mulai mempertanyakan niat kita sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terbiasa hidup di tempat yang tidak mendorong pertumbuhan. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup di bawah potensi kita sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa lingkungannya ini sebenarnya merusak. Dan inilah beberapa tandanya. Ide selalu dianggap berlebihan, perubahan selalu dicurigai, kegagalan ditertawakan, dan kemajuan dianggap pamer. Jika lingkungan membuatmu takut tumbuh, takut untuk mencoba, dan takut berbeda, maka mungkin masalahnya bukan pada dirimu, melainkan pada tempat kamu bertahan. Tinggalkan itu sekarang juga. Ingat, lingkungan itu tidak pernah netral. Dia selalu membentuk. Jika lingkunganmu tidak mendorongmu tumbuh, ia perlahan akan menarikmu mundur. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, bukan juga karena malas, tetapi karena terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah memberi ruang untuk berkembang. Dan mungkin keputusan tersulit dalam hidup bukan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan lingkungan apa yang harus ditinggalkan. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat besar, rencana yang jelas, dan harapan yang tinggi. Namun, hanya sedikit yang benar-benar sampai ke titik akhir. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan juga karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka tidak konsisten. Dan inilah alasan paling umum mengapa banyak orang berhenti di tengah jalan. Konsistensi terdengar sederhana, bahkan membosankan. Tidak sepopuler bakat, tidak sekeren motivasi, tidak seheroik kerja keras ekstrim. Namun justru karena terlihat biasa, konsistensi sering diabaikan. Konsistensi selalu diremehkan. Banyak orang ingin hasil besar, namun tidak siap dengan proses yang berulang pelan. Dan kadang terasa tidak berarti. Padahal, hampir semua perubahan besar lahir dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus.
Jaka yang tadinya sudah memulai sesuatu dengan penuh semangat, di hari pertama ia disiplin, di hari kedua masih berusaha, di hari ketiga mulai terasa berat. Lalu muncul alasan, lagi capek, lagi nggak mood, nanti deh, nanti saja. Dan tanpa disadari, hari-hari kosong mulai lebih sering daripada hari-hari produktif. Bukan karena ia tidak ingin berubah, tetapi karena ia mengandalkan semangat, bukan kebiasaan. Motivasi itu rapuh. Dia datang dan pergi. Hari ini tinggi, besok bisa hilang. Masalahnya, banyak orang membangun hidupnya di atas sesuatu yang tidak stabil. Ketika motivasi turun, semua ikut berhenti. Padahal, orang yang benar-benar berkembang tidak tergantung pada motivasi, melainkan pada sistem dan kebiasaan. Dan disinilah banyak orang-orang gagal, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak menyiapkan sistem untuk tetap berjalan saat semangatnya hilang. Mengapa konsistensi terasa sulit? Konsistensi terasa sulit karena hasilnya jarang terlihat cepat, teman-teman. Kita hidup di dunia yang menyukai hasil instan. Ketika usaha tidak langsung terlihat hasilnya, kita mulai ragu. Apakah ini berhasil? Jangan-jangan ini cuma sia-sia. Padahal proses yang paling menentukan justru terjadi saat kita merasa tidak ada yang berubah. Dan di titik inilah banyak orang menyerah terlalu cepat. Salah satu ironi terbesar manusia adalah berhenti saat sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan perubahan. Banyak orang berhenti satu langkah sebelum kebiasaan terbentuk, satu fase sebelum hasil terlihat, dan satu titik sebelum arah hidup benar-benar berubah. Bukan karena mereka salah jalan, tetapi karena mereka tidak bertahan cukup lama. Dan penyesalan ini jarang datang seperti ledakan emosi. Ia datang perlahan, saat seseorang menyadari bahwa ia terlalu sering berhenti di tengah. Konsistensi tidak selalu berarti melakukan hal besar. Seringkali, ia berarti tetap melakukan hal kecil meski tidak ada yang melihat. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Bukan tentang sempurna, tetapi tentang tidak berhenti. Dan seringkali, perbedaan antara orang yang berubah dan orang yang tidak hanya terletak pada satu hal sederhana: siapa yang bertahan lebih lama. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena tidak berbakat, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat, mengandalkan semangat yang sesaat, dan tidak konsisten pada proses yang kecil. Hidup jarang berubah karena satu keputusan besar. Ia berubah karena keputusan kecil yang terus diulang. Dan mungkin bukan motivasi yang perlu kita cari, melainkan komitmen untuk tetap berjalan meski terasa lambat. Saya dari Dunia Fakta, sampai jumpa di realita berikutnya.